Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini sesi satu break ya. Saya akan bahas 14 saham yang masih potensial untuk minggu ini ya. Jadi uptrendnya masih bagus dan masih bisa buy ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan masih bisa cuan dalam beberapa hari ke depan. Jadi ini masih sesi satu break tanggal 11 September 2025 ya. Biasanya saya bahas tiap hari untuk 1 atau sampai 3 hari ke depan lah masih bisa valid ya. Selama uptrendnya masih bagus ya. Kalau belum kena trailing stop atau stop loss biasanya sih masih oke lah ya, masih bisa naik lagi ya, sesuai dengan pembahasan. Kemudian kalau yang sebelum punya sebelum penutupan ya, karena ini saya upload sebelum penutupan, nanti Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya seperti itu ya. Nah, lebih cukup untuk introduction-nya. Nah, pertama yang saya bahas adalah untuk saham perbankan ya. Jadi kalau kita perhatikan saham perbankan sudah mulai rebound ya. Sebelumnya dia sempat turun. Apalagi ada berita pergeseran Menteri Keuangan ya, seperti itu ya, penggantian ya. Jadi Menteri Keuangan yang baru kalau saya nonton dari YouTube ya kemarin ya, bahwasanya secara nggak langsung ya dia mengatakan eh, dia akan mengucurkan sekitar 200 triliun lah ke sistem perbankan eh, Indonesia seperti itu ya. Jadi nggak menyebutkan secara spesifik bank mana sih, cuman dia bilang secara em, nggak langsung ke sistem perbankan lah ya gitu ya. Jadi masukkan lagi ke sistemnya supaya menggenjot pertumbuhan ekonomi ya. Jadi harusnya kalau menggenjot perkembangan ekonomi ya lewat sistem perbankan ya supaya bisnis itu bisa grow ya. Jadi seperti itu ya. Itu anggapan saya yang bukan pakar ekonomi ya. Kalau pengertian saya seperti itu. Tapi sih kalau di sini saya fokusnya kepada trennya ya. Selama uptrendnya masih bagus ya kita masih bisa hold. Tapi kalau uptrendnya masih belum ada konfirmasi ya jangan buy dulu. Kita tunggu konfirmasi kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy ya. Seperti itu. Jadi untuk pertama yang saya bahas Bank Mandiri ini kalau kita perhatikan sebenarnya memang 2 hari ini dia rebound. Apakah kesempatan untuk buy Pak Sunar? Sebenarnya boleh aja, tapi kalau menurut garis saya lebih baik tunggu kalau dia kita lihat mendelang penutupan nanti atau besoknya atau dalam minggu depan yang akan datang ini ya, dia berhasil ditutup di atasnya 4.550 untuk Bank Mandiri ini sebenarnya kalau mau tambah lagi buy atau average up silakan ya. Nah, target price terdekatnya di area sekitar 4.900 sampai 4.990. Jadi kalau mau buy sekarang sih boleh aja, tapi saran saya tetap lebih baik tunggu kalau berhasil naik ke atas 4.550. Kenapa harus tunggu Pak Sunar? Karena untuk konfirmasi ya seperti itu ya. Em, jangan 2 candle langsung kita buy seperti itu ya. Ya ada kemungkinan mungkin nanti pullback lagi nanti Anda bingung ya seperti itu. Kalau saya sih sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy ya. Nah, kalau buy jangan terlalu banyak untuk Bank Mandiri. Karena apa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Kalau kita lihat MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Dan harganya sahamnya yang terakhir masih di bawahnya MA20-nya. Jadi jangan terlalu agresif. Memang terlihat murah. Tapi kalau saya sih follow the trend. Selama uptrendnya masih belum ada konfirmasi, walaupun dikasih murah, masih resiko turun ya lebih baik kita kurangi posisi yang sudah punya atau yang belum punya. Kalaupun mau coba eh, coba-coba untuk buy ya buy-nya bertahap aja sedikit aja. Nanti kalau dia berhasil naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau gagal jangan di average down pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Itu saran saya selalu seperti itu ya. Lebih cukup berikutnya untuk BBCA. BBCA juga sama sebenarnya masih belum buy. Kenapa? MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya ya. Paling tidak kalau mau minimal kalau mau curi start itu naik ke atasnya 8.000 atau 8.025 ya. Swing high yang terbentuk di sini tanggal 8 September itu di 8.025 ya. Jadi kalau naik ke atas 8.025 kita bersampai. Tetapi saran saya paling tidak tunggu naik ke atas 8275 atau eh, 8475 ya. Ya minimal 8275 lah sudah relatif aman ya. Dia sudah memotong MA20-nya lagi dari bawah ke atas ya. Tapi baiknya jangan terlalu banyak karena masih downtrend ya. Kenapa Pak Suntar nggak jangan terlalu banyak kan murah. Ya memang sih BBCA ini ya kalau kita bandingkan sebenarnya murah itu relatif kalau dibandingkan dari nilai all time high yang di sini sebelumnya terbentuk sekitar 10.950 ya. Sebentar ya saya lihatkan dulu 10.950 sini ya. Jadi memang kalau dari 10.950 dari harga sekarang sekitar di bawah 8.000 ya, 7.850 ya murah. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau dilihat dari PBV-nya untuk BBCA ini masih relatif cukup mahal ya seperti itu ya dibandingkan dengan eh, BBNI ya seperti itu ya. Jadi
relatif ya, mahal murah itu relatif dipandang dari segi apa ya seperti itu. Kalau dari segi trennya untuk BBCA ini masih resiko downtrend ya, walaupun sudah rebound, nah, tapi masih resiko lebih baik tunggu naik ke atas 8.025 paling cepat ya itu curi-curi copet ya, atau naik ke atas 8.275 aja. Karena kalau dia selama masih bertahan di bawahnya 875 belum berhasil bertahan di atasnya 875 dia masih resiko ya untuk BBCA ya seperti itu ya. Jadi lebih baik jangan buy jangan average down tunggu aja ya seperti itu. Kadang beli saham nggak harus di harga yang paling bawah, mungkin ada yang protes Pak Sunar saya belinya di sini loh tempo hari waktu 8 April sebelumnya ya 7275 pas di low-nya ini high-nya di 9.800 saya berhasil jual di 9.800 atau 9.700 lah seperti itu ya karena berhasil jual di sana profitnya lumayan. Masalahnya adalah ya Anda beruntung waktu itu ya seperti itu ya. Karena dia memang rebound kebetulan rebound ya seperti itu. Nah coba pada saat Anda beli apakah Anda share kemana-mana buy dan Anda kalau Anda beli apakah Anda pom-pom kemana-mana buy BCA borong BCA kan enggak karena kenapa kalau Anda eh, pom-pom kemana-mana, bilang kemana-mana, Anda belinya waktu dia turun di 7275, ya kalau naik. Kalau makin turun, Anda akan dikatain saham yang lagi downtrend kalau Anda beli. Ya, seperti itu ya. Melawan tren ya, seperti itu. Jadi, kalau sudah jadi memang gampang, tinggal tunjuk aja ya seperti itu ya. Tapi saya itu sistemnya adalah full to trend, lebih baik sedikit terlambat tapi konfirmasi trennya sudah mulai bagus ya. Tahu dari mana MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atasnya MA20-nya, kalau dia berhasil higher high kita boleh buy atau tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Itu prinsip saya. Ya, kurang lebih seperti itu cukup mudah-mudahan bangkit kembali untuk BBCA. Tapi masih belum ya, ini spekulasi Pak Omiknas saja. Oke, berikutnya untuk BBRI naiknya kencang ya. Kalau kita lihat BBRI sudah memotong kembali MA20-nya dari bawah ke atas. Lah BBRI ini memang sebelumnya sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya di 3960 sampai 4010 ya. Jadi nanti kalau menjelang penutupan selama dia masih bertahan di atasnya 3960 atau 4010 ya boleh buy. Kalau Anda mau buy on weakness lagi tunggu di 3800 boleh aja ya. Nah, di sini kalau mau buy masih oke ya. Nanti kalau dia naik ke atas 4160 tambah lagi atau average up target price berikutnya di 4310 4400 atau di sini swing high-nya di 4450 ya. Kurang lebih seperti itu BBRI. Yang penting adalah arah MA20-nya. Memang arah MA20-nya masih mengarah ke atas ya untuk BBRI ya. Tapi kalau kita perhatikan ini baiknya bertahap aja ya karena dia masih cenderung ya kalau boleh dikatakan sideways lah ya. Dia naik turun walaupun MA20 mengarah ke atas tapi fluktuasinya lumayan tinggi ya. Naik kemudian turun lagi ya. Tapi secara trennya ini masih cukup menarik kalau yang mau buy on weakness ya untuk BBRI ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI ini balik lagi area buy and weakness sudah saya gambarkan pada 20 dan 470. Nanti kalau dia berhasil lagi naik ke atas 4.400 kita tambah lagi average up. Target price berikutnya sekitar 4.540 sampai 4.600. Berikutnya lagi sekitar 4.750. Jadi untuk BBNI ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Kalau mau buy on weakness ini sudah saya gambarkan ya di 4220, 4270 ini yang saya kotakin sebelumnya ya. Saya perpanjang aja jadi menjelang penutupan nanti kita lihat kalau misalnya masih bertahan di atas 4270 yang mau spekulasi buy silakan untuk BBRI. Target price terdekat sudah saya gambarkan 4540 dan 4600. Ini 4400 untuk checkpointnya. Kalau dia berhasil naik kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk SMIL ini sudah pernah saya gambarkan sebelumnya. Dia breakout ke atas 550 boleh buy lagi ya. Sebelumnya saya gambarkan setiap kelipatan 50 ya. Jadi ini tetap saya gambarkan lagi setelah 550, 600, kemudian 600 ya. Kemudian kalau saya gambarkan lagi 650, 700 ya. Terakhir saya akan gambarkan 700 saja. Ini tengah-tengahnya 650. Jadi untuk yang sudah punya SMIL, Anda bisa pasang trailing stopnya di 650 maksimum di 600 ya. Kalau turun di bawah 600 mungkin ada baiknya kurangi posisi ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah, target price berikutnya untuk SMIL kalau dia berhasil breakout ke atas 700 boleh buy Kak Pak Sunat? Boleh ya. Karena saya prinsipnya adalah follow the trend ya. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high, ya kalau ada yang tanya ke saya apakah masih boleh buy, apakah nggak ketinggalan? Jawaban saya selalu tidak ketinggalan. Nah nanti jangan-jangan seperti ini Pak Sunar, naik berhari-hari, berminggu-minggu ya. Tiba-tiba dia dalam satu hari dia langsung turun. ARB berhari-hari di sini ya. Nah itulah resikonya. Jadi yang paling penting adalah apakah Anda siap akan resikonya? Kalau misalnya Anda nggak berani, ya tunggu aja buy a weakness ini ada yang sudah saya gambarkan garis-garisnya. Anda bisa tunggu buy a weakness di 500, 448, dan 404 ya. Yang paling bawah 358 saya hapus saja. Karena kalau terlalu bawah nanti takutnya Anda kebagian cuci piringnya seperti itu ya. Jadi
Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau dia sudah breakout ke atas 700, eh, kita tambah lagi, kita freeze up, target price berikutnya 750, 800 ya seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness ya Anda tunggu aja di sekitar area 500 atau paling dekat di 550-an ya seperti itu. Nah, sejauh ini sih untuk SMIL sih sudah cukup bagus ya. Uptrendnya MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Nah, kemudian kalau dia bereaksi breakout ke atas 700, target price berikutnya di 800 itu untuk SMIL ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih cukup ya untuk SMIL. Berikutnya untuk FUTR. FUTR memang em, saya lupa apakah saya sudah pernah bahas. Sepertinya belum pernah bahas ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk FUTR ini memang agak lebar ya trading range-nya. Kalau kita lihat support berikutnya di 222 ya. Hari ini dia breakout ke atas 300 ya. Kalau kita mundur ke belakang ya, ini sudah dia sudah titik tertinggi baru ya kalau salah ya. Ya, ya. Nah, kira-kira target price berikutnya di mana ya? Saya pakai acuan aja 222, 220 di 300 berarti berikutnya kurang lebih sekitar area 380 ya. Itu target price-nya untuk FUTR. Nah, kalau 380 berikutnya lagi mungkin setiap kelipatan 80 rupiah ya. Saya ambilnya seperti gampangannya seperti itu, seperti lantai bangunan ya. Maka target price berikutnya adalah 460. Nah, jadi untuk FUTR yang mau buy karena trennya masih bagus uptrendnya, Anda boleh buy nanti menjelang penutupan atau besoknya selama dia masih bertahan di atas 300 Anda boleh buy. Target price berikutnya 380 dan 460. Cuman saya ingatkan memang FUTR ini resiko karena sebelumnya naik-naik kena suspend ya, dia masih naik lagi. Tetapi volumenya cenderung hilang ya. Cenderung volumenya itu seringkali timbul kemudian hilang ya. Saya takutnya kalau seperti ini nanti kalau sudah terjebak di atas Anda mau buang susah, langsung dia lompat ARB ke bawah ya seperti itu. Saya nggak tahu apakah ini ada aksi korporasi, sentimen apa, Anda cek sendiri ya FUTR ya. Saya di sini fokus ke trennya. Kalau dari trennya sih masih boleh buy Pak Suntar, masih boleh karena uptrendnya masih bagus. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Tapi pertanyaannya kembali ke masing-masing tipe Anda. Kalau Anda tipe orang yang nggak berani ngambil resiko, ya lebih baik strateginya ada tiga. Yang pertama, buy-nya bertahap aja. Kalau naik Anda tambah lagi atau average up, atau tunggu buy on weakness bisa di 222 atau 300 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kita rebound, kita barusan buy ya. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga, kalau Anda takut, ya pilih saham yang lainnya. Kan masih banyak yang bagus yang saya bahas ya. Jadi ini lumayan besar resikonya karena fluktuasinya saya kurang suka sih kurang aja volumenya tiba-tiba hilang ya. Takutnya sudah beli tuan ya, tiba-tiba nanti dibanting hilang profitnya. Kita nggak bisa jual ya seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu untuk FUTR cukup ya. Berikutnya untuk Java. Nah, untuk emiten yang berhubungan dengan poultry, ini saya ambil yang cepin ya. Kalau Java saya nggak ambil ya. Sebenarnya memang kalau naiknya itu Java lebih bagus. Tapi kalau entah kenapa saya lebih suka cepin ya. Makanya saya ambil yang cepin ya seperti itu. Tapi kalau saya sih nyarankan dari segi trennya lebih lebih stronger itu ya Java ya seperti itu. Nah di sini kalau kita lihat Fibonacci retracement 61,8% sedang dites ya. Strateginya di sini adalah kalau dia berhasil naik kaki ke atas Fibonacci retracement 61,8% di atas high-nya hari ini ya kurang lebih acuannya ya 1925 Anda boleh buy high sell higher atau yang sudah punya tambah lagi atau average up. Nah yang mau buy on weakness ya Anda bisa tunggu di area 1790 ya ini saya gambarkan ya. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy 1790 sampai 1820 lah ya. Jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Saya gambarkan tiga area aja. 1790 sampai 1820, kemudian 1700 sampai 1720 ya. Yang paling bawah 1585. Ini yang paling bawah ya. Nah, jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Kemungkinan nanti MA20-nya akan dites sekitar area 1750 atau 1800-an ya. Tunggu kalau dia pullback, kemudian kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, selama MA20-nya masih mengarah ke atas, kita boleh buy. Atau kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Karena uptrendnya masih bagus ya. Jadi untuk Java ini masih ada potensial. Boleh buy Pak Sunar ya. Kita lihat menjelang penutupan kalau dia masih bertahan di atas 1820, yang mau buy masih boleh buy, masih bisa naik lagi, masih ada peluang ya seperti itu ya. Yang penting pasang trade stop dan stop loss. Tapi cukup. Berikutnya untuk BBTN, hari ini BBTN ada dua orang yang tanya. Jadi BBTN sudah saya gambarkan garis-garisnya selama dia masih bertahan di atas 1340 sebenarnya masih oke. Hari ini sempat breakout ke atas. Apakah take profit Pak Sunar? Karena di resistennya. Sebenarnya kalau dilihat dari uptrendnya masih bagus. MA20 mengarah ke atas ya dia breakout. Tapi kalau memandang ini resisten Pak Sunar, ini kalau kita lihat dia gagal loh sebelumnya ya. Ini sudah lama banget dari sekitar November ya tahun lalu ya seperti itu ya. Nah, apakah lebih baik jual dulu ya seperti itu ya. Tadi kebetulan ada satu ibu-ibu yang nanya ke saya, enggak, ya kalau saya sih kalau takut ya solusinya kalau di saham kalau takut sudah punya, Anda jual sebagian aja ya.
Takut kalau jangan-jangan nanti turun lagi Pak Sunat. Profit yang didapat sudah lumayan ya nanti hilang lagi. Ya kalau gitu sepertinya ya Anda jual aja 50% ya. Ya win-win karena saya sudah sering sebutkan jangan bosan-bosannya ya. Kalau misalnya dia besoknya naik lagi, ya Anda untung karena masih bisa profitnya masih lanjut karena Anda masih bisa keep 50%. Tapi kalau besoknya misalnya tiba-tiba dibanting turun lagi, ya saya nggak mendoakannya jelek nggak ya. Ya, karena akan bilang untung sudah take profit 50%. Ya, jadi di saham kalau ragu-ragu ya jual aja 50%. Ya. Nanti kalau dia naik lagi kita ikut lantai bangunan berikutnya. Jadi trading range itu seperti lantai bangunan ya. Lantai satu, lantai dua, lantai tiga dan seterusnya. Ya, kalau sudah mulai dibawa turun ke bawah ya kurangi posisi ya, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Jadi saya sebutkan sekali lagi ya saya jelaskan ya. Yang saya bahas itu bukan rekomendasi beli, bukan rekomendasi jual. Saya nggak nyuruh-nyuruh orang beli, nggak nyuruh-nyuruh orang jual. Nah, ini bukan analisa saham juga, melainkan opini pribadi saya. Ya, seperti itu ya. Karena maaf, menurut peraturan OJK yang baru, ya, influencer itu tidak boleh memberikan rekomendasi saham atau analisa saham ya seperti itu ya. Kalau tidak sesuai dengan uh, kompetensinya, kompetensinya di bidangnya atau profesinya. Analis ya berarti dia kerja di perusahaan sekuritas ya sebagai analis ya. Nah, saya itu sebagai full time trader. Nah, jadi saya berhak untuk mengemukakan opini, pendapat ya. Jadi beda ya. Kalau dalam kasus hukum itu ya seringkali kan kalau kita nonton beberapa kejadian sebelumnya ya, kadang-kadang ahli bahasa kan di di istilahnya diajukan sebagai saksi ya di pengadilan ya untuk menafsirkan kata-kata ya. Nah, opini, rekomendasi, dan analisa itu beda ya. Anda bisa lihat sendiri KBRI-nya. Nah, opini itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya. Walaupun perubahan juga masih dilindungi ya. Jadi saya mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat opini ya sesuai dengan kepercayaan saya masing-masing atau kebebasan berpendapat itu masih dilindungi oleh undang-undang sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang lainnya ya seperti itu. Nah, setahu saya nggak ada yang melarang ya memberikan opini, nggak ada undang-undang. Yang penting kalau dalam hukum itu adalah ada nggak mens reanya, ya seperti itu. Kalau nggak ada niat jahatnya, umumnya sih aman lah ya. Nah, seperti itu. Apalagi saya sudah sebutkan, em, saya tidak nyuruh-nyuruh orang beli, tidak nyuruh-nyuruh orang jual. Ini hanya sepeda opini aja, ya seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya ESA. Esa kalau kita perhatikan sini dia akan testing resisten 660. Bagaimana Pak Sunar? Nah ini ada dua pilihan. Yang sudah punya Anda pasang trade stopnya atau stop lossnya di 630 maksimum di 595. Yang belum punya ada dua pilihan juga. Anda bisa buy on weakness di 595 ya 630 ya. Itu pilihan pertama 595 atau 630. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita boleh buy. Nah, karena dia testing area resisten 660 jadi nanti yang menjelang penutupan ya atau besoknya dalam akhir minggu ini atau awal minggu depan kalau dia berhasil breakout ke atas 660 ya kita boleh buy. Ikut lantai bangunan berikutnya target price-nya di 705. Kalau dia naik lagi target price berikutnya di 770. Ada checkpoint-nya di sini ya di 725. Kalau misalnya dia gagal ya Anda jual dulu. Kalau dia naik kemudian dia gagal turun di bawahnya 725 ya Anda kurangi posisi ya. Atau jual dulu karena dia akan balik lagi ke area supportnya. Mungkin nanti dia akan testing 660 atau paling bawah ya sekitar 595 sampai 580. Tapi untuk ESA ini cukup menarik kalau mau buy ya, volumenya juga naik. Memang volumenya kadang-kadang hilang. Tapi di sini em, saya itu prinsipnya adalah follow the trend ya. Fokusnya di price action ya. Volume bukan berarti nggak penting ya. Jangan salah paham. Sebelumnya ada yang kasih kritikan sesat tuh katanya volume nggak penting. Saya nggak pernah bilang volume nggak penting. Tapi saya fokusnya di price actionnya, pergerakan harga sahamnya ya. Saya lihat trennya. Saya gampangnya lihat dari MA20. MA20-nya masih mengarah ke atas yang biru ini ya. Berarti masih bagus. Apalagi MA20. Kalau kita lihat candlenya masih ditutup di atas MA20-nya. Jadi secara trend dia bagus. Memang mengarah ke atasnya ini masih belum kencang ya. Ini masih sekitar ya mulai mengarah ke atas ya. Ya Anda bisa biometris nanti kalau dia testing MA20-nya dipotong dari atas ke bawah kemudian berhasil memotong lagi ke atas ya kita berusaha boleh buy. Ya, kalau belum ya belum. Ya, seperti itu. Jadi saya kasih yang simple aja. Jadi nggak usah terlalu rumit-rumit. Ya, seperti itu. Ada yang influencer yang sharing chat itu banyak, ada kotak-kotaknya, ada gambar beberapa garis.
Nah, memang saya ini garis-garisnya banyak. Ini untuk acuan em, tradingnya ya, trading range-nya ya, seperti itu ya. Tapi secara garis besarnya gampangannya lihat MA20 aja. Nah, momentum bagaimana Pak Sunar? Stokastik, MACD, RSI kok nggak pernah dibahas ya seperti itu. Sebenarnya untuk edukasi momentum saya sudah bahas ya. Cuman saya maunya yang kasih yang simple aja yang bisa dimengerti semuanya dan uh, istilahnya SAP ya. Simple, easy dan profitable. Nah, kalau complicated ngapain ya? Apalagi uh, langganan tools berbayar ya kan. Akhirnya ceritanya nanti lama-lama kita jadi analis ya. Nah, belum tentu profit juga. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk ESA masih bagus ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Berikutnya tuh PTRO. Nah, PTRO area buy and sudah saya gambarkan di 3.400 ya. Ini kalau yang rajin nonton catat naik ke atas 3.500 boleh buy. Nah, kita lihat menjelang penutupan nanti ke PTRO kalau masih bertahan di atasnya 3.600 boleh buy. Kalau dia naik ke atas 3.800 tambah lagi atau average up target price berikutnya sekitar 4.100 sampai 4.150. Kalau dia naik lagi untuk PTRO target price berikutnya di 4.500. Jadi untuk PTRO ini masih bagus eh, untuk trading buy di sideways areanya ya. Ini sekitar area buy and weakness-nya. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom, kalau kita lihat Telkom di area sekitar 3.050 sampai 3.200. Kalau dia berhasil naik ke atas 3.200 untuk Telkom, Anda boleh buy ya. Ikut trading range berikutnya, target price berikutnya 3.410. Di sini ada checkpointnya kalau mau tambah lagi sekitar 3.300 atau 3.310. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up. Memang sebelumnya di sini dia gagal ya, naik kemudian turun lagi. Tapi kali ini kalau dia berhasil breakout lagi, jangan terlalu kaku. Wah ini pasti turun lagi Pak Sunar. Nanti kalau 3.300 saya langsung jual Pak Sunar. Jangan-jangan turun. Padahal menurut trennya ini masih bagus uptrendnya. Ya disesuaikan aja dengan risiko profile masing-masing. Nah, kalau dari trennya ini Telkom masih bagus. Area buy on weakness sudah saya gambarkan di sini ya. Saya kotak sebelumnya saya perpanjang di area 3.050-an ya kurang lebih ya saya perpanjang di sini ya. Jadi kalau Anda mau tunggu lagi 3.050 ya boleh aja selama MA20-nya masih mengarah ke atas. Memang harganya masih di bawahnya MA20-nya tapi kan masih dalam batas toleransi ya. Ini kan masih mengarah ke atas. Jadi trennya masih ya masih uptrend lah. Sama kayak BBRI ya. Memang fluktuasinya tinggi sebelumnya ya. Kalau habis beli itu cukup. Berikutnya BBYP ini bagus ya breakout ke atas MA20 target price berikutnya dia akan menguji resisten di 382. Kalau naik lagi target price berikutnya 412 dan 505. Ini sudah saya gambarkan ya. Tadi Anda tinggal ikutin aja tambah lagi average up. Ini nanti kalau yang belum punya, Anda bisa dua pilihan. Kalau mau buy Mindes tunggu aja di 3.300 sampai 312 ya. Atau kalau misalnya nggak dikasih, kita kita lihat. Kalau misalnya Anda mau spekulasi menjelang penutupan nanti, kalau dia bertahan di atasnya 338, Anda boleh buy. Target price berikutnya 382 atau tunggu buy weakness saja kalau misalnya takut-takut atau nggak keburu-buru ya tunggu buy weakness. Kalau nggak dikasih ya kalau mau kejar buy high sell higher. Apakah nggak ketinggalan Pak Sunar atau ketinggian? Ya ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya breakout ke atas MA20-nya. Kalaupun nanti dia berhasil naik ke atas 382, ada yang tanya lagi masih bisa buy Pak Sunar ya? Saya bilang masih bisa buy. Nah, tapi kalau tiba-tiba dibanting turun ya gimana Pak Sunar? Ya, itu resiko masing-masing karena kita nggak bisa tahu atau nggak bisa kontrol marketnya. Ya bukan berarti menyalahkan marketnya ya, enggak ya. Ya saya nggak menyalahkan marketnya. Memang kenyataannya seperti itu. Jangan sampai kita menjadikan analisa teknikal sebagai tembok yang membatasi kita untuk profit atau cuan lebih tinggi lagi. Ya kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya Indi. Indi di sini ada testing resistance sekitar 1950 sampai 1960. Nah kalau testing resistance yang sudah punya sebenarnya Anda bisa mulai kurangi posisi, walaupun uptrendnya bagus ya, Anda bisa kurangi posisi untuk Indi. Nah, kenapa Mas? Nah, kalau kita lihat ini kan sekarang posisinya kan 1890. Nah, ini high-nya kan di 1960. Kalau Anda kurangi posisi misalnya 50%, karena dia sebelumnya sudah naik tinggi. Nah, paling tidak, kalau dia naik lagi, Anda bisa kejar ikut lantai bangunan berikutnya. Anda masih punya simpanan 50% sebelumnya yang di bawah average-nya ya, karena ada cuan ya. Seperti itu. Jadi untuk Indi ini yang sudah punya mungkin cara saya mungkin kurang posisi sedikit nanti kalau sudah berhasil breakout 1960 boleh ikut lantai bangunan berikutnya target price berikutnya di 2100 yang mau buy or weakness saran saya kasih tiga area ya kalau kita lihat MA20 nya jauh di bawah kalau terlalu jauh di bawah biasanya saya pakai acuan agak atas ya 155 1555 sampai 1625 atau paling dekat di 1795. Artinya kalau dia turun di bawah 1795, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita perusahaan buy. Ini paling dekat di 1795. Atau kalau nggak buru-buru ya 155 sampai 1625.
Kalau mau tunggu paling bawah lagi di MA20-nya mungkin di sekitar 1430. Itu untuk India. Jadi buy high sell higher atau buy on weakness itu saran saya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASI ini afternya masih bagus. Tahu dari mana MA20 mengarah ke atas. Harga saham masih di atas MA20. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5625, target price berikutnya 5775 sampai 5825. Target price berikutnya lagi di 6000. Jadi untuk ASI ini afternya masih bagus. Yang mau buy on weakness di 5800, 5400 atau 5200-an. Atau kalau mau buy sekarang sih boleh aja. Ya, selama dia masih bertahan di atas 5400, kita buy bertahap aja. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi atau average up, target price-nya masih bisa ke 5775 dan 5825. Kalau kita lihat asing masih masih lumayan comfortable ya, hold ASI ya. Ya seperti itu ya. Jadi saya rasa sih masih ada peluang untuk naik ke 6000 atau 6600, bahkan 6900 masih ada peluang untuk ASI. Ya, seperti itu. Apalagi penjualan kendaraan bermotor kalau salah terakhir sudah mulai meningkat lagi ya. Ya mudah-mudahan ya, katanya sih private sektornya itu akan digenjot lagi ya. Apalagi Menteri Keuangan yang baru sudah siap-siap mencairkan mencairkan dana yang katanya masih nyangkut di bank sentral sekitar 200 triliun ya seperti itu. Ya, untuk membangkitkan sektor private-nya ya seperti itu. Secara nggak langsung kalau kita perhatikan dari meeting dengan DPR ya, yang kemarin saya nonton, itu eh, Menteri Keuangan yang baru, nah, itu secara nggak langsung mengatakan yang sebelumnya itu nyangkut, jadi nggak masuk ke sektor real ya atau sektor private ya seperti itu. Tapi mudah-mudahan yang dikatakan benar ya seperti itu. Jadi ekonomi bisa bangkit kembali sehingga IHSG bisa naik lagi ya seperti itu. Nah, mengenai 10 tahun kemudian IHSG bisa ke 30.000 ya mungkin aja bisa ya seperti itu. Semua kemungkinan bisa. Cuman saya itu eh, gimana ya caranya? Saya takutnya kalau orang terlalu muluk-muluk, ya ngomongnya terlalu muluk-muluk, itu nanti nggak tercapai. Nah, lebih baik fokus kerja aja saat ini, ya nanti hasilnya akan terlihat. Ya, nggak perlu menjanjikan atau ngomong-ngomong ya. Dia boleh sih dia bilang harapan harus tinggi, optimis ya. Tapi jangan istilahnya ya, ya jangan terlalu berlebihan lah optimisnya ya. Yang cukup aja lah. Nah, seperti itu. Ya. Kalau misalnya bener IHSG bisa ke 30.000 ya dalam jangka 10 tahun, ya kenapa nggak Darantara itu bingung-bingung? Ngapain Darantara bingung-bingung cari advisor orang asing atau investor asing, bahkan Ray Dalio itu eh, di, dikait-kaitkan ikut sebagai penasihat. Ngapain taruh aja di IHSG, di saham-saham yang kapitalisasinya besar, big caps yang bobotnya besar terhadap IHSG. Nanti kalau IHSG 10 tahun kemudian ke 30.000 kan berkali-kali lipat tuh eh, keuntungannya Danantara. Ya, seperti itu ya. Lebih besar ya, seperti itu. Ngapain kita ngandalin penasihat orang lain, nah, penasihat lain-lainnya. Ya, seperti itu ya. Apalagi pejabat, nah penasihatnya ada, maaf aja saya bukan anti pejabat nggak. Penasihatnya ada yang pejabat pemerintahan sebelumnya ya. Tapi nggak paham mengenai investasi. Dijadikan sebagai penasihat ya, saya penasihat ya, ya susah ya seperti itu. Atau pembina atau dan lain-lain istilahnya ya seperti itu. Ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Saya nggak kritik pemerintah, nggak. Saya cuma bilang kita optimis boleh tapi jangan terlalu berlebihan ya. Yang penting kerja aja fokusnya di sana. Ya sambil berdoa ya seperti itu ya. Ya di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk ikut em, edukasi Jumat yang akan datang ya. Saya lupa sebutkan bukan Jumat ini, Jumat yang akan datang itu tanggalnya sebentar saya lihat dulu ya. Em, saya kemarin saya sudah buat videonya mengenai edukasi yang akan datang ya. Topiknya apa? Linknya dari video deskripsi dua ini itu hari Jumat yang akan datang ya. Itu Jumat yang akan datang harinya sebentar saya lihat eh, kalender saya ya. Itu Jumat ini kan besok kan tanggal 12 Jumat yang akan datang tanggal 19 malam ya. Itu ada edukasi mengenai option ya. Jadi yang tertarik silakan join free ya seperti itu ya. Saya nggak mau mungut biaya, mudah-mudahan sukses semuanya. Saya sudah sebutkan apa itu edukasinya di video kemarin. Ya kalau berminat ya mungkin ditonton ditonton di awal-awal ya seperti itu. Video kemarin. Kalau lebih sekian, terima kasih tetap semangat.